Halo, salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Pada video pembelajaran ini, kita akan mencari akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Di akhir video nanti, kalian bisa mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat itu yang kita maksud di sini dengan nilai A sama dengan 1. Jika kita melihat bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, nilai pada koefisien X kuadrat atau di sini nilai A itu sama dengan 1. Oke. Nah, ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat yang lengkap ya. Nah, contohnya Pak Wandri tuliskan banyak ya. Kalau kita diminta membuat persamaan kuadrat ya, contohnya banyak. Ini bisa tandanya positif-positif, positif-negatif, negatif-positif, atau negatif-negatif. Nah, bentuk atau contoh persamaan kuadrat ini nanti ketika disuruh atau kita mencari akar penyelesaiannya itu dengan pemfaktoran. Modelnya seperti ini nih. Nah, buka dan tutup kurung X tambah B, buka dan tutup kurung X tambah C. Ini bentuk pemfaktoran perkalian distributif ya. Nah, di sini selalu di depannya diawali nilai atau huruf X. Kenapa? Karena kita lihat ini pada bentuk persamaan kuadrat suku pertamanya adalah X kuadrat. Jadi kalau kita mulai perkalian distributif, nanti kan X ketemu dengan X ya. Nah, nilai B dan C yaitu adalah faktor dari konstanta. Faktornya bisa dari penjumlahan dan perkaliannya. Oke deh, kita lanjut aja untuk mencari akar penyelesaiannya. Ada beberapa langkah ya. Yang pertama, kita munculkan lagi ini bentuk umumnya ya. Nah, yang pertama itu kita membuat kerangka perkalian dua suku seperti tadi. X tambah B, X tambah C ya. Lalu yang kedua, kita mencari hasil faktor perkalian suku-suku persamaan kuadratnya. Jadi nanti A dikali C hasilnya berapa, nanti kita cari faktor perkaliannya gitu ya. Nah, tadi bentuknya pemfaktorannya kan ini X tambah B, X tambah C, dijelasin ya. Nanti B di sini yaitu bilangan-bilangan yang hasilnya ditambahkan. Kemudian C di sini yaitu bilangan-bilangan yang hasilnya dikalikan. Jadi bersamaan. Oke deh, kita mulai dengan contoh ya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini sepakati ya, bentuknya nilai A-nya sama dengan 1. Di depan X kuadratnya ada angka 1. Oke, langkahnya tadi yang pertama kita buat kerangkanya ya. Nah, buat seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan di sini ada depannya 1 ya. Kita kalikan dengan konstanta. Nah, tadi 6. Berarti 1 kali 6 dapat 6 ya. Nah, cari faktor perkalian dari 6. Oke, kita bisa buatkan tabel ya. 6 itu perkalian 1 dengan 6, 2 sama 3. Ada yang lain? Hanya ini ya. Nah, ikuti dengan tadi petunjuknya ya. Nilai B adalah di sini bilangan yang hasilnya ditambahkan. Jadi cari kalau ditambahkan dapat di sini B-nya 5 ya. Kemudian nilai C bilangan yang hasilnya dikalikan. Cari dari pasangan ini, perkalian ini yang kalau dikalikan dapat 6. Diulang lagi sama Pak Wandri ya. Ditambahkan dapat 5, lalu dikalikan dapat 6. Apa? Pasangannya yang ini ya, 2 dan 3. Betul. Nah, jadi setelah itu masukkan nilai B dan C ke dalam kerangka ini. Nah, jadi kayak gini. Ya, betul ya. X tambah 2 dan X tambah 3. Nah, sebenarnya sampai tahap ini sudah masuk ke pemfaktoran dari bentuk X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Hanya di sini kita akan mencari akar-akar, berarti penyelesaiannya atau si pembuat nolnya
X-nya berapa sehingga nanti disubstitusi nilainya sama dengan 0. Maka ini satu persatu ya, satu kelompok. Nah, yang pertama dari X tambah 2, kita tulis X tambah 2 sama dengan 0. Nah, 2-nya pindah ruas ke kanan, jadi negatif. Jadi hasil yang X pertama itu negatif 2. Kemudian yang kelompok kedua ini kita tulis ya, X tambah 3 sama dengan 0. Nah, 3-nya pindah ruas ke kanan, jadi X yang kedua negatif 3. Maka himpunan penyelesaian atau akar-akar penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 3. Oke, ini baru satu contoh pertama ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut dengan beberapa contoh yang lain. Nah, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat. Ini ada 2 soal. Yang pertama, X kuadrat tambah 8X tambah 12. Lalu yang kedua, X kuadrat negatif 6X tambah 8 sama dengan 0. Oke, kita mulai yang pertama ya. Ini soalnya, tadi yang pertama langkahnya adalah, boleh kita langsung aja dengan cari dulu faktor perkalian dari 12. Tadi kan 1 kali 12 yaitu 12. Ini kita cari 1 kali 12, 2 kali 6, atau 3 kali 4. Oke, ingat ya, B-nya itu penjumlahan, sedangkan C-nya itu perkalian. Cari pasangan ini, ya, perkalian ini, yang kalau dijumlahkan dapat 8, dan kalau dikalikan itu dapat 12. Yang mana? Kira-kira? Ya, betul, yang 2 dan 6, ya. Nah, setelah dapat 2 dan 6, ya, ingat tadi ya, kerangkanya seperti ini, X tambah B, X tambah C, kemudian kita substitusi B-nya 2, C-nya 6. Atau mau ditukar juga bisa, X-nya 6, C-nya 2, nggak masalah. Oke, jadi kita masukkan ke dalam kerangkanya, atau menjadi pemfaktorannya seperti ini. Oke, seperti tadi, diulang. Jadi ini ada 2 kelompok, kita pisahkan masing-masing. X tambah 2 sama dengan 0, lalu 2-nya pindah ruas ke kanan, jadi min 2. Jadi penyelesaian yang pertama, X1 sama dengan min 2. Lalu kelompok yang kedua, ini X tambah 6 sama dengan 0, lalu 6-nya pindah ruas ke kanan, jadi X2 sama dengan min 6. Maka himpunan penyelesaiannya atau akar-akar penyelesaiannya adalah min 2 min 6. Nah, ini belum cukup sampai di sini, kita coba buktikan. Betul nggak nih min 2 dan min 6 adalah akar penyelesaiannya? Nah, kita coba buktiin ya. Ambil salah satu saja dari hasil ini. Misalnya, Pak Andri ambil min 2. Ya, min 2. Kemudian kita akan substitusi ke persamaan kuadratnya. Jadi X-nya diganti dengan min 2, kayak gini. Min 2 dipangkatkan 2, tambah 8 kali min 2, tambah 12. Sama dengan 0 kah di sini ya? Masih tanda tanya. Kita coba uraikan lagi, ini jadi 4, 8 kali min 2 jadi min 16, ditambah 12, itu sama dengan 0 tidak? Coba kita hitung. Ya, betul ya? Sama dengan 0. Jadi, ini terbukti penyelesaiannya. Dan juga nanti min 6 bisa dicoba sendiri ya, merupakan akar penyelesaian. Oke, sampai di sini semoga semakin paham ya. Kita coba contoh yang kedua, semoga semakin lebih paham. Contoh yang kedua ini kita selesaikan. Nah, sekarang kita langsung mulai dengan faktor perkalian dari 8 ya, 1 kali 8 ya. Ada 1 kali 8 atau 2 kali 4, betul ya? Oke, nah sekarang kalian amati, B-nya itu bukan 6 ya, tapi ada tanda negatif, berarti B-nya itu negatif 6. Sedangkan C-nya 8. Mari, bagaimana caranya perkalian ini kalau ditambahkan dapat min 6, tapi kalau dikalikan dapat 8. Ayo. Maka, di depan 2 kita tambahkan negatif. Betul ya? Di depan 4 kita tambahkan negatif. Nah, kita coba deh, kalau ditambahkan min 2 tambah min 4 dapat min 6 ya. Lalu kalau dikalikan min 2 kali min 4 dapat positif 8. Oke deh, dapat B dan C-nya ya. Nah, ini kita akan pindahkan ke kerangkanya tadi ya. Semakin lebih cepat, semakin bisa
Nah, maka bentuk pemfaktorannya adalah X min 2 ya, kali X min 4 sama dengan 0. Seperti tadi, ini dua kelompok kita pisahkan satu persatu. Nah, ini pindah ruas min 2-nya ke kanan jadi positif. Jadi X1-nya adalah 2. Kemudian yang kanan, ini min 4-nya pindahin ke kanan ya, jadi positif 4. X2-nya jadi 4. Maka akar penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Coba kita buktikan ya. Ambil satu saja, misalnya Pak Wandri ambil 2. Kita ganti lagi kayak tadi ya, ke dalam persamaan kuadratnya. Jadi 2 kuadrat ya dikurangin 6 kali 2 ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita masukkan. Jadi 4 dikurangi 12 min 8 tambahkan 8 sama dengan 0 kah? Ya, sama dengan 0 ya. Jadi terbukti. Oke, semakin paham 3 contoh bagaimana kita bisa mencari akar-akar penyelesaian pada bentuk persamaan kuadrat dengan nilai A di sini sama dengan 1. Bagaimana Pak jika nilai A-nya bukan 1? Misalnya lebih atau kurang dari 1, bisa negatif atau positif. Ingat, dikalikan dulu saja. Nanti ada video selanjutnya. Sampai di sini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.